Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hada masyukronillah. Wassalatu wassalam ala rasulullah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Huda, NIM 63020180163, Prodi dari Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga. Latar belakang dari teori perdagangan internasional yang akan saya paparkan yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia, pedagang mempunyai peranan yang sangat penting. Barang hasil produksi dapat tersalurkan ke konsumen melalui para pedagang tersebut. Sekarang, kegiatan pedagang sangatlah luas. Pedagang sudah merambah wilayah antar negara atau internasional. Secara universal, perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Secara teoritis, perdagangan internasional terjadi karena dua alasan utama. Pertama, negara-negara yang berdagang pada dasarnya mereka berbeda dengan satu sama lain. Setiap negara dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan sesuatu yang relatif lebih baik. Kedua, negara-negara melakukan perdagangan dengan tujuan untuk mencapai skala ekonomi dalam produksi. Maksudnya, jika setiap negara hanya memproduksi sejumlah barang tertentu, mereka dapat menghasilkan barang-barang tersebut dengan skala yang lebih besar dan karenanya lebih efisien. Pembahasan yang akan saya paparkan terdiri dari tiga hal. Pertama, teori perdagangan internasional. Kedua, teori klasik. Dan ketiga, teori modern. Yang pertama, perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Keuntungan yang akan diperoleh dari suatu negara melakukan perdagangan ini antara lain: 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi produk suatu barang. Ketiga, memperluas pasar industri dalam negeri. Keempat, menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, ada kemanfaatan relatif atau comparative advantage dari G.S. Mill. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage, yaitu suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos besar. Yang kedua, teori klasik. Di teori klasik ini terdapat beberapa tokoh yang mengutarakan tentang teori klasik. Pertama, terdapat kemanfaatan absolut atau absolute advantage dari Adam Smith. Menurut Adam Smith, teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel real, seperti misalnya nilai sesuatu barang diukur dari banyaknya tenaga kerja yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka semakin tinggi nilai barang tersebut. Selanjutnya, biaya relatif atau comparative cost dari David Ricardo. Comparative advantage untuk sejumlah tertentu tenaga kerja di masing-masing negara outputnya berbeda. Sedangkan comparative cost untuk sejumlah output tertentu waktu yang dibutuhkan berbeda antara suatu negara dengan negara lain. Di poin ketiga, teori modern. Di teori modern juga terdapat beberapa tokoh yang mengutarakan pendapat teori mereka tentang teori modern. Yang pertama, ada faktor proporsi dari Hexer dan Ohlin. Menurut mereka, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi yang dimilikinya. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Selanjutnya, kesamaan harga faktor produksi. Teori ini menekankan bahwa perdagangan bebas cenderung mengakibatkan harga faktor-faktor produksi sama di beberapa negara. Perdagangan bebas saling mengaitkan untuk perpindahan faktor antar negara
dan menjelaskan dampaknya terhadap harga faktor produksi. Selanjutnya, teori permintaan dan penawaran. Pada prinsipnya, perdagangan antara dua negara itu timbul karena adanya perbedaan di dalam permintaan maupun penawaran. Permintaan ini berbeda, misalnya karena perbedaan pendapatan dan selera, dikarenakan perbedaan di dalam jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi, tingkat teknologi, dan eksternalitas. Kesimpulannya, perdagangan internasional adalah pertukaran dalam arti perdagangan tenaga kerja dengan barang dan jasa lainnya, yang selanjutnya diikuti dengan perdagangan barang dan jasa sekarang saat terjadinya transaksi dengan kompensasi barang dan jasa di kemudian hari. Di dalam ekonomi internasional terdapat beberapa teori perdagangan internasional, di antaranya pertama, teori klasik berisi tentang kemanfaatan absolut dari Adam Smith, kemanfaatan relatif dari J.S. Mill, biaya relatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Kedua, ada teori modern yang berisi tentang faktor proporsi, kesamaan harga faktor produksi, dan teori permintaan dan penawaran. Alhamdulillah, sekian pemaparan materi teori perdagangan internasional dari saya. Tentu masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan di dalam video ini. Saya minta maaf sebanyak-banyaknya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.